Ya, kalau sore kemarin atau pagi tadi, saudara kita memberikan yel-yel semangat. Semangat. Anak SD semangat ya. Tapi saya percaya kita semua sudah semangat di tempat ini. Karena saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan pasti selalu bersemangat. Haleluya, amin. Sudah percaya, amin? Ya, saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tetap semangat. Sekalipun ada situasi yang tidak membuat semangat. Tetapi bila kita katakan, aku tetap semangat. Yang lemah katakan, aku kuat. Yang lemah katakan, aku pahlawan. Dan apapun masalah kita hari ini, kita mulai perkatakan bahwa aku kuat, aku sehat, aku diberkati, aku penuh hikmat, aku penuh segala-galanya, semua yang baik boleh kita ucapkan, saudara. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan waktu yang singkat ini, saudara. Mungkin saya tidak akan berlama-lama. Saya akan bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai yang ke-17. Kita buka sama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Sebelum saya membaca firman Tuhan ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada? Ya, terima kasih buat kunjungan saudara. Kalau saudara pertama kali, terima kasih. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi saudara adalah keluarga kerajaan Allah. Selamat datang, saudara menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dan saudara kalau ada masalah, ada pergumulan, saudara bisa datang kepada asyir kami dan bisa konsultasi sama mereka dan minta doakan mereka. Semua kita mau diberkati Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Coba kita sama-sama bacakan semua ya. Ada sudah tersedia firman Tuhan di tempat ini, kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat 18, 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, saudara, lihat firman Tuhan ini saya diberkati. Sebenarnya saya mau menyampaikan firman Tuhan yang mau saya sampaikan minggu lalu. Saya sudah berdoa, tapi tadi saudara waktu saya pulang dari semalam saya kurasa mau sampaikan, tapi ada sesuatu yang Tuhan taruhkan oleh firman Tuhan ini yang ada di hati saya, dan saya mau menyampaikan firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua, untuk saya secara pribadi juga, untuk kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Pesan apa sih yang mau Tuhan sampaikan oleh firman Tuhan ini? Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan ini adalah pesan Tuhan kepada orang Israel, suku Yehuda, di mana mereka ingin mengandalkan kekuatan mereka. Mereka ingin mengandalkan kekuatan Mesir, dikatakan kalau kita lihat dari atas, saudara, bahwa mereka akan menyewa dan mereka akan melakukan suatu peperangan dan mereka akan mengandalkan Mesir dan mereka akan mengandalkan kekuatan militer mereka, saudara. Tetapi datang firman Tuhan ini kepada mereka yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada 2 saudara yang saya tangkap di firman Tuhan malam hari ini, yang saya rasakan sesuatu yang untuk kita hari ini, untuk saya secara pribadi. Hal yang pertama di sini bahwa di dalam perjalanan hidup kita seringkali saudara kita mengandalkan kekuatan yang ada pada kita. Kita sering mengandalkan sesuatu yang ada pada kita. Kita mengandalkan kekayaan kita, kita mengandalkan mungkin pendidikan kita, gelar kita, dan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Enggak salah saudara. Tetapi seringkali bahwa kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Bukan lagi mengandalkan Tuhan sepenuh hati, tetapi kita mulai mengandalkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan yang akan kita lakukan, tetapi kita berjalan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Seringkali saudara kita pertama kali bertobat kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan begitu luar biasa.
Tapi dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita senantiasa meningkat, hidup kita semakin diberkati, hidup kita semakin makmur, perubahan hidup kita semakin baik, dan segala apapun fasilitas yang kita dapatkan, bahkan jabatan bisa kita dapatkan, dan promosi-promosi yang lain bisa kita dapatkan. Akhirnya saudara kita bertumpu dan kita mengandalkan apa yang kita dapatkan itu saudara. Nah, lihat firman Tuhan ini saudara mengajarkan kita pada hari ini ada dua hal saudara di dalam perjalanan hidup kita bahwa untuk kita mencapai tujuan Tuhan, untuk kita mencapai kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita saudara memang gak mudah. Maka saudara Alkitab katakan kita selalu diajarkan mendengarkan Tuhan. Maka seringkali firman Tuhan berkata, dengarkanlah hai umat Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Seringkali saudara kita berjalan di kehidupan kita, pertama mungkin kita taat, kita setia kepada Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita juga bisa terserong ke kiri dan terserong ke kanan. Nah oleh karena sudah malam hari ini apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita terhadap kita sendiri dan saya sendiri secara pribadi di tempat ini saudara. Nah firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya di dalam Yeremia 17 saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, seringkali saudara kalau kita sudah berhasil, kita sudah makmur, kita sudah mengalami banyak hal di hidup kita, seringkali kita mengandalkan apa yang ada pada kita, saudara. Dan saya juga menyadari, saudara, kalau kita belum bertobat, kita belum ada apa-apanya, saudara, semuanya harus dimulai dengan doa. Semuanya dimulai dengan air mata. Semuanya dimulai dengan pergumulan. Semuanya kita andalkan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita saudara, seringkali kita juga meninggalkan apa yang pernah kita lakukan dulunya saudara. Mungkin dulunya kita sering bergumul, mungkin kita bisa menyembah Tuhan lebih banyak waktu, kita bisa berdoa banyak waktu, kita bisa baca firman Tuhan lebih banyak waktu. Tetapi setelah kita mungkin makmur, setelah kita diberkati, setelah kita punya ada sesuatu di hidup kita, itu mulai kita tinggalkan. Kita mulai mengandalkan pengetahuan kita mulai mengandalkan apa? Pendidikan kita, nggak salah saudara Bapak Ibu. Nggak salah, kita berpendidikan tinggi nggak salah, kita menjadi orang pintar nggak salah. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita selalu melekat dan mengandalkan Tuhan. Nah firman Tuhan ini datang kepada kita hari-hari ini. Kenapa? Kita sedang mengikuti jalannya Tuhan. Di dalam perjalanan saudara Tuhan mau saudara apa? Mata kita harus setuju kepada Tuhan. Nah oleh karena saudara dalam Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah seringkali saudara, kalau kita sudah sering mengandalkan kekuatan kita dan kekuatan manusia, ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita saudara. Saya seringkali melihat orang yang kalau sudah tinggalkan Tuhan, dia sudah tidak lagi prioritas dengan Tuhan. Dia mungkin berhasil, tetapi sebenarnya sedang mengalami apa saudara? Tulangnya mengalami kekeringan. Dia sering mengalami ngeluh, dia sering apa? Kok rasanya bagaimana? Walaupun berhasil saudara, tetapi di dalam batinnya ada sesuatu yang kurang. Oleh saudara, mulai malam hari ini, mari saudara lihat firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan kepada kita semua. Bahwa Tuhan mau hidup kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Kita mau dan Tuhan juga mau rindu bahwa di dalam perjalanan hidup kita selalu menang dalam segala masalah apapun di kehidupan kita. Sekalipun menang dalam perjalanan kita enggak mudah saudara. Dalam banyak hal tantangan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ada banyak hal-hal yang terjadi, ada kerikil. Bahkan bukan hanya kerikil saja Tuhan, saudara. Mungkin itu batu yang besar yang kadang membuat kita tersandung. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita malam hari ini bahwa janganlah bersandar kepada manusia. Janganlah bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Seperti umat Israel diingatkan Tuhan. Jangan engkau bersandar kepada orang Mesir. Sekalipun mereka adalah orang yang kuat. Bahkan ada yang lebih kuat lagi, yaitu Raja Asyur, saudara. Nah oleh karena saudara malam hari ini, ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita malam hari ini. Hal yang pertama adalah apa? Kita selalu harus apa? Bertobat. Dikatakan di sini ayat yang pertama, ayat ke-15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat. Saya sekitar 6 hari lalu saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya suatu firman Tuhan dalam Yoel saudara. Saya bacakan Yoel saudara. Ini membuat hati saya beberapa hari saudara, saya bangun pagi, saya renungkan firman Tuhan ini. Dan saya menangis di hadapan Tuhan.
Kita buka dalam Yoel 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakai pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah saudara, firman Tuhan ini waktu saya baca dan saya berdoa, Tuhan ingat kepada saya, koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ampuni kami hamba-hambamu, ampuni kami gerejamu, ampuni kami jemaatmu Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lakukan, mungkin kami sudah menyerong ke kiri atau mungkin kami sudah menyerong ke kanan. Mungkin kami sudah meninggalkan perjanjian kami dengan Tuhan. Mungkin kami sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan kami. Mungkin kami banyak melakukan ketidaktaatan kami, sehingga kami mengalami banyak hal di depan kami. Saudara, saya belajar di sini merendahkan diri dan saya menarik ke hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Ampuni dosa kami. Nah Tuhan saudara ingatkan kepada kita hari-hari ini, bahwa Tuhan mau setiap hidup kita bertobat. Sekalipun kita sudah bertobat, waktu kita pertama kali terima Yesus kita sudah bertobat, itu terima Yesus secara pribadi. Tetapi Alkitab katakan setiap hari kita harus bertobat. Kenapa saudara kita setiap hari kita harus bertobat? Coba kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus saudara. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan di sana, sebab kita semua bersalah di dalam banyak hal. Siapa di antara saudara hari ini, saudara kalau tiap hari nggak ada melakukan kesalahan? Siapa di antara kita hari ini, saudara kalau setiap hidup kita, dalam hari-hari kita tidak melakukan kesalahan? Rasul Yakobus berkata, bahwa apa di sana dikatakan di sana, saudara? Sebab kita semua bersalah di dalam banyak hal. Berapa banyak kita bersalah kepada Tuhan, kepada saudara kita. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Setiap hari kita melakukan hal yang tidak berkenan hadapan Tuhan. Saudara, ini aja kita cek mulai hari ini, saudara. Berapa banyak kita dosa dengan mata kita hari-hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang hari-hari ini. Saudara, kalau mulai cek hari ini. Berapa banyak kita melihat sesuatu yang tidak baik. Berapa banyak kita memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Berapa banyak kita berkata-kata sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita berkata gosip orang, kita menjelekkan orang lain. Kita menggosipkan hal-hal yang tidak mestinya kita lakukan, saudara. Nah, dengan mulut ini berapa banyak setiap hari kita melakukan kesalahan. Nah, apalagi saudara, dengan tangan kita, berapa banyak kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Sudah berapa banyak tangan kita bisa menjadi berkat baginya orang. Dan kaki kita, saudara, kemana kita melangkah hari-hari ini. Nah itu saudara, setiap hari itu saudara, Alkitab katakan bertobat. Dan Tuhan inginkan hari-hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2021, Tuhan ingin apa? Bertobat dan tinggal diam. Kenapa perlu bertobat saudara? Karena saya percaya, karena dengan pertobatan itulah maka kita akan mengalami suatu pemulihan. Coba saudara, waktu diam di rumah sendiri masing-masing doa, saudara menyadari saudara bisa hancur hati saudara. Alkitab katakan waktu saudara bertobat sungguh-sungguh menyadarinya. Alkitab katakan dalam Mazmur 65 bahwa air matamu ditaruh di kirbatnya. Maka saudara seringkali saudara kita tanpa menyadari apapun yang kita lakukan kita begitu enjoy saudara. Kita sudah melakukan hal yang salah kita begitu enjoy. Kita tidak menyadari bahwa kesalahan yang sudah kita buat itu Alkitab katakan kamu harus bertobat. Berapa banyak kita melanggar komitmen kita. Kita melanggar perjanjian kita dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita abaikan itu dalam kehidupan kita. Nah Tuhan ingat kepada kita bertobat mulai hari ini. Rendahkan diri. Alkitab katakan dan umatku yang atas namaku disebut. Merendahkan diri dan mencari wajahku. Berbalik dari dosa dan hal yang jahat. Maka Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan ajarkan hari-hari ke depan apa? Banyak bertobat. Lihat ke dalam kita masing-masing. Seringkali kita melihat orang lain. Kita bisa menghakimi orang lain. Kita bisa melihat kelemahan, kita bisa melihat kekurangan orang lain. Tetapi jarangkali saudara kita melihat diri kita sendiri. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita bertobat hari-hari ini. Kita sadari bahwa kita butuh Tuhan.
Kenapa ada banyak orang mengalami kekeringan? Kenapa ada banyak orang mengalami begitu banyak masalah, tapi belum juga sadar-sadar, masih melakukan hal yang tidak baik. Dan Tuhan ingatkan apa saudara? Bertobat. Maka di sini dikatakan di dalam Yuel apa? Koyakkanlah hatimu. Kalau zaman dulu saudara, orang yang bertobat, mereka berpuasa, mereka duduk menghinakan dirinya saudara, mengoyakkan bajunya, meletakkan abu di kepalanya, dan menghina sehina-hinanya saudara. Karena mereka merendahkan diri dan mereka mau bertobat. Nah hari ini saudara, Bapak, Ibu, adik-adik semua, mari. Apa yang kita alami hari ini? Mungkin kita merasakan, kok saya kering hari ini ya. Kok saya nggak bisa mengalami hadirat Tuhan ya. Kenapa saya nggak bisa baca Alkitab Tuhan? Kenapa saya nggak exciting lagi ya. Kenapa saya tidak lagi mengalami sesuatu yang indah dengan Tuhan ya. Kenapa? Jangan kita tanya kepada orang lain. Tanya kepada diri kita. Kenapa itu terjadi kepada kita? Alkitab katakan Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu dekat kepadamu. Alkitab katakan mendekatlah maka kamu akan mendekat. Tuhan akan mendekatkan kepada kita. Nah oleh karena saudara, malam hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, hendaklah kita bertobat. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan di sana saudara, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Saya bacakan untuk kita semua di tempat ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kenapa seringkali kita tidak mengalami kelegaan dalam hidup kita hari-hari ini? Kenapa kita mengalami takut, kita mengalami khawatir, bahkan kita mengalami bimbang, kita gelisah? Kenapa saudara? Alkitab katakan apa? Karena kita enggak lega. Kenapa kita enggak lega? Karena kita masih menyimpan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena saudara, untuk bertobat itu dibutuhkan kerendahan hati. Untuk kita mengakui kelemahan kita, untuk kita mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Itu dibutuhkan kerendahan hati saudara. Dibutuhkan sungguh-sungguh dan bertobat dengan air matamu. Ada orang berkata, itu air mata buaya. Tapi saudara, kalau saudara menyesal hadapan Tuhan, itu bukan mata buaya. Alkitab katakan bahwa setitik air mata yang menetes saat engkau datang kepada Tuhan, itu Tuhan taruhkan di kiribatnya. Jangan engkau merasa kalau engkau menangis di hadapan Tuhan, itu air mata buaya. Jangan saudara. Seapapun saudara, waktu saudara datang kepada Tuhan dan saudara merasa dan menyesal dan bertobat, saya percaya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan Tuhan mau memulihkan kita. Dan sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini saudara, ini yang Tuhan taruhkan hati saya, hari-hari ke depan ini, mari kita lebih banyak bertobat. Kita lebih banyak koreksi kita ke dalam diri kita. Apa yang mesti kita perbaiki dalam hidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, suami dan istri, kita belajar taat. Sekecil apapun kita mulai mau bertobat hari-hari ini saudara, Bapak, Ibu. Mungkin kepada pimpinan kita, kepada bawahan kita saudara. Kita harus rendah hati. Kalau memang kita bersalah, ya kita minta ampun sama Tuhan. Ada satu cerita saudara di sini, Alkitab jelas. Seorang hamba Tuhan luar biasa yang diurapi Tuhan dari kecil. Yaitu Raja Daud. Dia seorang hamba Tuhan, Alkitab katakan dia berkenan kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya saudara, suatu saat dia jatuh oleh karena seorang wanita bernama Sheba saudara. Nah saudara, dalam hidup kita hari ini, mungkin kita merasa, aku kuat hari ini. Saudara, jangan merasa kita hari ini kuat. Maka kita harus rendah hati. Seperti Daud saudara, Bapak, Ibu, dia adalah orang yang diurapi, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang elok di mata Tuhan, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Di dalam perjalanannya, dia pun bisa terkesandung saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita dan belajar kepada Daud apa? Dia bertobat saudara. Waktu dia didatangi hamba Tuhan betul nama Nabi Nathan saudara. Di situ Nathan berbicara kepada dia dan di situ dia bertobat. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 51 saudara, bagaimana sikap hatinya waktu dia bertobat saudara. Dia hancur hatinya, dia minta ampun sama Tuhan, bahkan dia berdoa, Tuhan jangan kau ambil rohmu yang kudus daripada aku. Kembalikanlah Tuhan gairah semangatku untuk sentiasa memuji Tuhan. Kembalikan semangat gairahku Tuhan untuk karena keselamatan daripadamu. Banyak saudara kita baca di sana saudara. Coba kita buka saudara. Di dalam Roma 51 saudara. Bagus sekali saudara, ayat yang pertama. Kasihnilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar, dikatakan sini.
akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud dia sadar pelanggarannya. Dia bergumul dengan dosa yang dia lakukan sendiri, saudara. Dan saya percaya kalau kita sudah melakukan hal dosa, saudara, itu saudara kita nggak bisa diam, saudara. Nggak mungkin kita biarkan dosa itu dalam diri kita dan kita terus memadamkan, saudara. Pasti akan bergejolak hati kita. Nah seperti Daud dia bergumul dikatakan dengan dosanya. Bahkan dikatakan Alkitab dia apa? Tulang-tulangnya merasa kering dikatakan, saudara. Coba ayat yang ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena keselamatan daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Itu doa Daud, saudara. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia bertobat. Bahkan Alkitab katakan dia kalau nggak bertobat, dia mati, saudara. Tetapi Alkitab katakan karena kamu bertobat, maka dia tidak mati. Tetapi dia akan melihat apa yang terjadi, saudara, akibat dosa Daud. Dia akan melihat istrinya akan diambil orang-orang di sekelilingnya, saudara. Dengan terang-terangan. Bahkan Alkitab katakan, kamu melakukan dosa di tersembunyi, tetapi Tuhan akan melakukannya di terang-terangan, saudara. Nah mari Bapak Ibu hari-hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2021. Tuhan ingat apa? Dengan berdiam diri dan bertobat, kamu akan diselamatkan. Kalau kita bertobat, kita akan diselamatkan dari hal-hal yang akan besar yang akan menimpa dunia ini, saudara. Oleh karena saudara, Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan mau setiap pribadi kita hari-hari ini apa? Sadar, kita bertobat. Kita sadar, kita bertobat. Kenapa kalau kita nggak bertobat, saudara? Kita semakin menumpuk, kita semakin hari semakin kering, kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Akhirnya saudara kita akan terhilang dari peredaran. Sementara Alkitab katakan bahwa kamu harus kuat, semakin hari semakin kuat menghadap Allah di mana? Di Sion. Maka saudara, hari-hari ini jangan kita biarkan dosa begitu masuk terus dan tinggal dalam kehidupan kita. Kenapa? Ini sungguh-sungguh bisa mematikan dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah melihat contoh yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang kedua saudara dikatakan siapa? Ayat selanjutnya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, hal yang kedua saudara. Pertama apa? Kita bertobat. Apapun saudara profesi kita hari ini, bertobat. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, kita bertobat. Jangan tunggu-tunggu besok, jangan tunggu-tunggu lusa. Kalau saudara pada hari itu diingatkan Tuhan, bertobat, jangan kembali. Kenapa? Karena ada konsekuensinya, saudara. Tuhan mau kita masuk tahun 2002 adalah tahun kita mengalami kebangkitan. Tapi kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak menyadari, bukan malah kebangkitan yang kita dapatkan, justru akan kita mengalami kematian, kering, tulang kita akan mengalami kering. Tapi saya percaya anugerah Tuhan sungguh besar kepada kita. Oleh karena saudara, Tuhan mau hari ini Pak, kita sadar dan kita mau bertobat. Dan hal yang kedua, apa dikatakan sini? Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, tinggal diam di sini bisa kita apa? Tenang, damai. Nah saudara, kata kunci yang kedua adalah percaya. Saya renung kata percaya, gembala sering katakan apa? Percaya itu apa sih? Percaya itu mengenal dan taat. Mengenal dan taat. Kalau kita hanya sekedar percaya, Alkitab katakan iblis juga percaya. Bahkan iblis juga gemetar. Sering kali kita mengatakan, oh saya percaya, kita bangga kita percaya. Oh kamu percaya kepada Yesus, oh percaya. Oh dengan bangga saudara. Tetapi kita tidak taat. Nah di sini Tuhan mau saudara, Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Kita percaya. Nah kita buka dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan di depan kita. Saya waktu masih di Malaya saudara, mungkin gembala lupa kali ya, kalau nggak salah. Saya pernah sakit saudara, demam tinggi saudara. Waktu saya minta Pak Gembala doakan, saya doakan, udah saya percaya saya sembuh. Lalu Gembala bilang, udah sembuh ya? Saya masih ingat itu suatu pengalaman saya.
Ya sudah sembuh karena saya percaya. Nah, suatu malam kami 2 malam, Tuhan katakan, saya diberikan bukan apa ya, bukan karunia, asalnya ada roh iman gitu. Percaya. Roh iman itu apa? Tuhan berikan roh iman itu apa? Percaya. Apa yang gembala katakan? Ya percaya. Nah saya percaya waktu itu bahwa saya sudah sembuh. Ya memang saya sembuh. Padahal saya sakit luar biasa saudara. Menggigil apa demam waktu itu. Gembala doakan saya dan saya sembuh pada saat itu. Kenapa? Saya percaya. Kalau gembala saya katakan sembuh, iya saya sembuh. Nah apa itu? Saya percaya. Sekalipun waktu itu saya masih ada rasa meriang-riang. Tapi saya katakan saya sudah sembuh. Akhirnya apa? Ya sembuh. Coba kalau kata, sembuh enggak ya? Kok masih meriang sih? Sembuh enggak ya? Nah, itu enggak sembuh saudara. Maka sudah waktu didoakan, percaya, sembuh. Ya sembuh. Kenapa? Itu orang yang percaya. Artinya apa? Kamu percaya sepenuh hati. Maka itu terjadi saudara. Nah, dikatakan di sini kalau kita percaya sungguh-sungguh, saudara, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ada satu cerita di Alkitab, saudara. Sering kali kita, saudara, oh aku percaya, aku percaya. Nah, suatu saat Yosafat dalam 2 Tawarikh 20, saudara, mereka diserang dari negara yang lebih besar, saudara. Dikatakan sana apa? Akhirnya apa? Mereka mengalami ketakutan. Raja Yosafat ketakutan, semua mereka mengalami luar biasa. Akhirnya mereka datang ke Tuhan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu mereka berdoa dan bertobat sungguh-sungguh dan minta petunjuk Tuhan, tiba-tiba roh Allah datang kepada benaya, matanya, semua ada seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan. Katakan, jangan takut. Bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Kamu cukup diam saja. Nah itu apa ya? Mereka mendengarkan suara Tuhan dari hamba Tuhan. Dan mereka percaya. Apa yang terjadi saudara? Bahwa apakah mereka percaya hanya sekedar percaya aja? Dan mereka lakukan sudah yang percaya mereka. Nah, coba kita buka dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20 dikatakan. Ini setelah mereka sudah berkumpul sama-sama, apa yang dikatakan Raja Yosafat kepada mereka. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak bergerak, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Diteguhkan lagi Yosafat, percayalah kepada Tuhan. Bagaimana sikap mereka percaya kepada Tuhan dan mereka melakukan firman Tuhan? Apa mereka lakukan? Mereka hanya memuji Tuhan. Mereka hanya menyembah Tuhan sebab Tuhan baik. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan Tuhan berperang bagi mereka. Nah, seringkali saudara kita percaya dan kita tidak taat. Contoh kecil saja saudara Bapak Ibu. Siapa di sini orang percaya semua? Percaya ya? Alkitab katakan bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Percaya. Kalau kau saudara akan melakukan sudah akan diberkati. Nah berapa banyak kita lakukan saudara hari-hari ini? Saya terus terang saya belajar perpuluhan. Dari saya bertobat sampai hari ini. Saya belajar taat dan saya melakukan itu. Setiap saya dapat berapa, saya kembalikan perpuluhan. Ada yang nanya saya, Pak, kok Bapak perpuluhan sih? Bapak kan hamba Tuhan. Iya dong, saya juga hamba Tuhan, tapi saya kan juga ada persembahan. Nah persembahan itu saya dapatkan dari perpuluhan. Dari saya bertobat sampai hari ini saudara, saya selalu mengembalikan, bukan bayar saudara, mengembalikan perpuluhan. Makanya saudara saya selalu diberkati Tuhan. Sekalipun saudara kadang-kadang, ya saya berusaha. Saya bersama istri saya, bisa aja istri saya berusaha, bekerja, cari cuan di luar, jual apa gitu. Istri saya juga pintar, bisa bikin kue, bikin masak, bisa. Tetapi saya semenjak saya bertobat sampai hari ini, saya belajar, saya andalkan Tuhan sepenuhnya. Dan saya kembalikan perpuluhan saya. Makanya saya saudara, saya tidak pernah berkekurangan. Sekalipun ada banyak, ya teman-teman kita juga banyak saudara. Bahkan mereka juga berusaha di luar saudara cari. Saya punya komitmen kepada istri saya. Semenjak saya jadi hamba Tuhan, dari saya bertobat tahun 92 sampai hari ini. Saya akan terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi. Saya tidak akan pernah mencari di luar. Apalagi cari can di luar. Bisa aja cari can di luar, betul enggak? Tapi wujud saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, karena Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan saya.
Maka sampai hari ini saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya punya istri yang mendukung saya. Sekalipun kita mengalami banyak hal, tapi ada saja Tuhan menolong. Ada saja, di saat-saat kada genting, nggak ada apa-apa, aduh. Apalagi musim pandemi kemarin saudara. Orang berpikir, ini hamba Tuhan luar biasa semua saudara. Nusa kita ngomong itu ya. Saya percaya kalau saudara punya dampak, kita juga punya dampak saudara. Tetapi kita tidak pernah ngeluh, kita tetap percaya sama Tuhan. Toh sampai hari ini kita juga dipelihara Tuhan, amin saudara. Nah itu wujudan percaya, taat. Taat apa? Mengembalikan perpuluhan. Nah maka saudara Bapak Ibu hari ini, kalau saudara belum mengembalikan, saudara percaya, aku percaya kepada Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan adalah hidupku. Tapi saudara tidak mau mengembalikan bagian saudara. Nah ini salah satu saudara yang perlu bertobat. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Alkitab katakan apa? Kalau kamu tidak mengembalikan apa? Kamu pencuri, kata Alkitab. Kamu sudah mencuri. Tuhan ngomong. Nah kalau kita mencuri, saudara, masa sih kita mencuri masih enjoy sih? Sementara kita diberkati Tuhan luar biasa, amin. Pekerjaan saudara diberkati, tapi saudara tidak mengembalikan itu, saudara. Bagian 10% itu milik Tuhan, saudara. Dan sampai hari ini saudara, saya praktik dan saya diberkati Tuhan. Dan saya tetap sehat. Tuhan pelihara saya. Ada pernah tanya, Pak, bagaimana Pak diberkati? Saya nggak tahu. Saya waktu ngelamar istri saya, saudara, saya nggak punya dana, saudara, banyak. Saya hanya punya, saya masih ingat, selalu saya waktu spesial saya kasih tahu apa? Modal saya hanya 2 juta, Bapak Ibu. Ngelamar istri saya hanya 2 juta. Coba sini saudara ngelamar saudara, cewek saudara punya uang 2 juta, berani? Tak berani saudara, modal 2 juta. Ini masih 2 juta ini saya beli cincin ini. Benar Bapak Ibu, sungguh di hadapan Tuhan saudara. 2 juta saya modal istri saya. Kita hamba Tuhan, pada itu full timer kita kan masih hidup dengan apa adanya. Kita tidak punya tabungan. Ya nabung untuk makan saudara. Tidak ada nabung untuk nanti saya mau nikah, nanti saya mau ini, nggak ada. Tetapi saya percaya, saya pegang firman Tuhan. Tuhan, karena kuasa-Mu aku bersuka cita. Betapa besar kegirangan kemenangan daripadamu. Apa menjadi kerendahan hatiku Tuhan karunia. Nah Tuhan karuniakan saudara. Ada yang ngasih lagi. Saya masih ingat di warung kopi. Di Haji Abbas. Waktu sama Babe yang Gembala. Tiba-tiba satu orang. Nigit aku gak bisa datang. Aku kasih ampau. Aku buka. 5 juta. Tiba-tiba lagi saudara. Teman saya yang di Jepang saudara. Kalau saudara, ya teman kita dulu saudara di Jepang. Dia kirim angpau juga saudara. 3 juta. Tambah lagi saudara. Nah, lain lagi. Nah, apa saudara, modal saya segitu. Tapi saudara waktu saya semua disediakan. Nah, kenapa? Saya belajar. Maka saudara kita belajar taat kepada Tuhan apa? Kembalikan baginya Tuhan. Jangan kita menahan baginya Tuhan saudara. Nah itu salah satu wujud kita percaya kepada Tuhan, kita taat melakukan itu. Dan kalau kita tidak lakukan apa? Satu yang lain apa? Bertobat, kembali kepada Tuhan. Bertobat aja, Tuhan ampuni saya. Kalau kemarin aku nggak kembalikan Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku mulai tahun ini, aku mau mengalami terobosan, aku mengalami kebangkitan Tuhan, aku mau kembalikan. Bahkan dulu kita diajarkan saudara, waktu kita masih di Melaya, kalau kamu dapat baju, bajunya berapa? Nah itu kembalikan perpuluhannya saudara. Itu sakingnya kita dulu diajar gitu. Nah kalau kamu terlambat kembalikan perpuluhan saudara, berapa persen? 5%, 0,5 apa? 5% sudah harus kembalikan. Jadi kita dimotivasi bahwa bagian Tuhan itu nggak boleh disunat. Harus dikembalikan. Nah itu wujud yang percaya, kita taat melakukan itu. Nah kalau kita percaya Tuhan berkati saya, Tuhan percaya, saya percaya, tapi sudah nggak taat melakukan bagian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya sama juga saudara, kita nggak bisa mengalami suatu hal yang baru saudara. Nah oleh saudara malam hari ini mari kita diajarkan apa? Percaya dan taat. Bagaimana saudara? Di dalam situasi seperti saudara seringkali kita apa? Terjepit. Kadang-kadang kita mengalami masalah, berat sekali. Seperti Daud saudara, pada Daud mengatakan apa? Waktu Daud membebaskan kota Ziklag saudara. Waktu di kota dibakar saudara. Dan semua keluarga mereka diambil oleh Palestina saudara. Sehingga orang Israel itu marah kepada Daud.
Kenapa? Karena Daud itulah pemimpin mereka, dan anak istri mereka diambil semua, saudara. Dan Daud hampir dilempar dengan batu. Apa dikatakan di sana, saudara? Tuhan katakan di Alkitab apa? Daud di dalam situasi yang sempit itu, saudara, dia menguatkan hatinya, dia menguatkan hati apa? Untuk percaya. Nah, kadang-kadang kita bisa lemah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita, aku nggak perlu taat lagi, ngapain taat? Contoh dalam hal perpuluhan. Kok aku kembali perpuluhan, kok aku masih bangkrut? Aku kembali perpuluhan, kok aku masih belum diberkati? Nah, saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, sudah berarti saudara memberi ingin sesuatu. Maka saudara kalau beri, berarti itu karena saudara taat. Lakukan aja, lakukan saja. Pasti saudara akan mengalami suatu terobosan, saudara. Amin, saudara. Nah, oleh saudara, Bapak Ibu, malam hari ini simple saja, saudara. Dua hal. Pertama, kita bertobat. Bertobat aja, apapun kita hari ini lakukan, bertobat. Hancurkan hati kita, saudara. Di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Dan kedua, percaya. Bagaimana tiga orang percaya? Taat. Setiap apa yang firman Tuhan disampaikan kepada kita, mulai kita belajar taat. Taat saja, saudara. Sebagai pelayan kita taat saja, melayani saja. Jangan pikir sana, pikir sana, melayani saja, ikut saja, taat saja, melakukan apapun. Ada gesekan, ada masalah, ada. Saya belajar sampai hari ini, saudara, sampai hari ini saya belajar setia, saudara. Sekalipun saya banyak mengecewakan Tuhan, mengecewakan gembala saya, mengecewakan teman-teman, banyak kekurangan saya, tapi saya mau belajar taat. Saya mau belajar melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Amin, saudara. Mari, saudara, dua hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Bertobat dan percaya. Saya minta para pemusik. Nah, lihat firman Tuhan malam hari ini, saudara. Tadi waktu saya pulang dari gereja, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, ada banyak kadang-kadang orang tidak jujur. Tidak jujur kepada dirinya, dan tidak jujur kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia memendam itu dan dia anggap biasa, saudara, Bapak Ibu. Mari Tuhan ingatkan kepada kita, jangan anggap setiap pelanggaran yang kita lakukan itu hal yang biasa. Anggap itu sesuatu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu apa? Tuhan sakit, saudara. Saya pernah baca di sini waktu Saul tidak taat kepada perintahnya Samuel. Dia lakukan sih, cuma dengan sepenuh hati, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan berfirman kepada Samuel, dan pada malam itu Samuel, dia meraung di hadapan Tuhan. Dia sakit di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada satu orang, itu Saul tidak taat melakukan firman Tuhan. Yang sakit siapa, saudara? Samuel. Nah, sakitnya Samuel itu apa? Artinya Tuhan sedang sakit hatinya. Kenapa? Ada anaknya enggak taat. Nah, begitu juga hari ini, saudara. Kenapa seringkali kita kok enggak peka? Wah, Tuhan itu sedang sakit hatinya. Dia sedang sakit melihat anak-anaknya yang tidak taat, yang tidak melakukan apa yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan ingatkan kepada bertobat. Bertobat. Inti pemberitaan Injil apa? Bertobatlah, Alkitab katakan. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan mau apa? Bertobat. Simpel aja. Tuhan minta bertobat saja. Apapun kita lakukan hari ini, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Nah, itu hanya lip service, saudara. Tetapi ada suatu penyesalan di hati. Ada hati yang hancur, Alkitab katakan. Dan di situ Tuhan akan memperlihatkan apa? Tuhan akan memulihkan. Alkitab katakan seperti Daud, Tuhan akan memberikan roh yang baru. Tuhan akan mengembalikan semangat yang baru. Nah, berapa banyak kehidupan kita selama ini kita sudah tidak melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita sudah menyimpang, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita andalkan hidup kita andalkan diri kita andalkan manusia. Sehingga kita jauh dari hadirat Tuhan. Haleluya, mari Bapak Ibu berdiri bersama-sama.